Ibu mertua saya menghabiskan 500 juta rupiah untuk membantu putri kesayangannya melunasi utang. Tetapi ketika saya dan suami saya bertanya untuk meminjam 50 juta rupiah sebagai modal usaha, saya justru ditampar begitu keras hingga telinga saya berdenging. Dengan hati yang hancur, saya dan suami mengemasi barang-barang kami dan meninggalkan rumah malam itu juga. Hadirin sekalian, jika Anda cukup beruntung mendengar cerita ini, jangan ragu untuk mengirimkan doa terbaik Anda. Semoga Anda selalu sehat dan menikmati kisah ini. Udara pengap di suatu sore di pinggiran Surabaya seolah semakin pekat di dalam rumah sempit memanjang milik ibu mertua saya, Bu Wati. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 6:30 malam, waktu ketika makan malam baru saja tersaji di meja, namun belum ada yang sempat menyentuhnya. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di gerbang besi di luar, diiringi isak tangis memilukan yang memecah keheningan gang sempit kami. Sinta, kakak ipar kesayangan saya, menyerbu masuk ke dalam rumah. Rambutnya acak-acakan, gaun sutra mahalnya kusut masai, wajahnya yang bermakeup luntur oleh air mata yang bercampur dengan maskara hitam hingga ke dagu. Sinta menerobos masuk dan bersujud di lantai ubin di samping meja makan. Ia memeluk kaki Bu Wati dan meratap pilu. "Ibu, tolong Sinta. Bu, kali ini Sinta bisa mati. Bu." Orang-orang itu sudah membuat Sinta terpojok. Bu Wati, yang tangannya sedang memegang sendok nasi, terkejut oleh tangisan putri kesayangannya, membuat sendok itu jatuh ke piring dengan bunyi dentang yang keras. Wajahnya pucat pasi. Ia segera memeluk bahu putrinya. Suaranya bergetar karena panik. "Ya Tuhan, Sinta, ada apa? Nah, siapa yang melakukan ini padamu? Suamimu di mana? Di mana Pak Darmawan sampai kamu jadi begini?" "Sayang." Sinta tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia membenamkan kepalanya lebih dalam ke pangkuan ibunya dan menangis semakin keras. Air mata yang sepertinya disengaja dan diperhitungkan dengan cermat. Duduk di seberangnya, saya melirik kakak ipar saya. Meskipun aktingnya begitu meyakinkan, hidung saya yang tajam masih bisa mencium aroma parfum mahal yang menyengat. Aroma itu berpadu dengan bau asap rokok khas dari kasino-kasino gelap, tempat orang membakar uang berjudi semalaman. Sinta menikah dengan seorang pengusaha properti terkemuka di kota pada saat itu. Ia tidak pernah kekurangan uang, tetapi seperti kata pepatah, terlalu banyak waktu luang bisa membawa petaka. Ia terjerumus ke dalam judi tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya saya yang kebetulan pernah mendengarnya mengumpat beberapa kali di telepon karena kalah telak. Sinta diam-diam menggunakan uang tabungannya untuk berinvestasi dalam sebuah bisnis dengan temannya, mengimpor kosmetik dari Korea. Tapi ternyata teman itu menipu Sinta. "Bu, barangnya ditahan semua di bea cukai." Teman Sinta kabur membawa uang muka. Sekarang penagih utang datang bawa pisau ke rumah. Dia bilang kalau tidak ada uang ganti rugi, dia akan bongkar semuanya ke keluarga suami Sinta dan memotong tangan Sinta. "Ibu, tolong Sinta." "Bu, kalau Mas Darmawan tahu Sinta main-main dengan uang, dia pasti akan mengusir Sinta dari rumah." Sinta berbicara sambil memukul-mukul lantai. Kebohongan yang mulus itu dirangkai dengan sempurna, tepat mengenai dua titik lemah utama Bu Wati, cinta buta seorang ibu dan gengsi terhadap besan yang kaya raya. Mendengar kemungkinan putrinya diusir suami dan diancam oleh preman, darah Bu Wati serasa naik ke kepala. Ia memeluk Sinta, mengelus rambutnya yang kusut, suaranya penuh iba dan air mata. Sudah, diamlah. Ada ibu di sini, kurang berapa? Mereka minta berapa, Nak?" Sinta mengangkat wajahnya. Matanya yang licik melirik cepat ke arah saya dan suami saya yang duduk membisu. Lalu dengan suara lirih ia merintih, 500 juta, Bu." Angka 500 juta yang baru saja terucap membuat udara di ruang makan seolah kehabisan oksigen. Adi, suami saya yang sedari tadi duduk diam seperti patung, kini mengerutkan keningnya, urat di pelipisnya berkedut. 500 juta. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi kami yang hanya pegawai biasa. Itu adalah uang yang telah dikumpulkan Bu Wati dengan susah payah dari hasil penjualan separuh tanah warisan kakek nenek.
Ditambah dengan uang ganti rugi pembebasan lahan beberapa tahun lalu, ia selalu sesumbar bahwa uang itu adalah jimat untuk hari tuanya, sesuatu yang tabu dan tidak boleh disentuh siapapun, bahkan oleh putra sulungnya sekalipun. Namun di hadapan air mata buaya putri kesayangannya yang manja, semua prinsip dan sifat kikir Buati lenyap seketika. Ia mendorong Sinta berdiri dan dengan langkah tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya. Sekitar 5 menit kemudian, ia kembali dengan setumpuk buku tabungan di tangannya. Dengan gemetar, ia memasukkan semua buku itu ke dalam tas mewah Sinta. Suaranya serak namun tegas, "Ini, pegang. Totalnya pas 500 juta. Besok pagi langsung ke bank, tarik semua, dan bayar utangmu. Lalu pulang dan minta maaf baik-baik pada suamimu. Hiduplah yang tenang di rumah orang. Jangan buat ibu jantungan lagi." Sinta menyambar tumpukan buku tabungan itu secepat binatang buas menerkam mangsanya. Berbanding terbalik dengan sikap menyedihkannya tadi, matanya berkilat penuh keserakahan dan kepuasan. Ia mengangguk cepat sambil buru-buru menyeka air matanya. Sinta berterima kasih pada ibu, hanya ibu yang sayang sama Sinta. Setelah lunas utang, Sinta akan bertobat dan mulai usaha yang benar. Sinta akan berbakti pada ibu. Saya duduk sambil mengaduk-aduk nasi yang sudah dingin di mangkuk. Sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum sinis. Pahit. Berbakti, lebih tepatnya menambah utang lagi. Saya menatap Adi. Ia menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya yang kasar karena setiap hari berkeliling dengan motor untuk menjadi sales minuman isotonik kini terkepal erat di bawah meja. Saya tahu ia sakit hati, bukan karena ia menyesali uang ibunya, tetapi karena ketidakadilan yang begitu menyesakan di rumah ini. Sebagai putra sulung, Adi memikul semua tanggung jawab besar, dari urusan selamatan hingga biaya obat-obatan kecil untuk Buati, namun di mata ibunya, ia selamanya hanyalah sepotong kayu kasar, jujur hingga ke taraf bodoh. Sementara Sinta, putri yang pandai merayu, yang hanya tahu meminta dan menjilat, justru mendapatkan seluruh cinta dan seluruh harta simpanan hari tua ibunya. Saya menyentuh ujung sepatu Adi di bawah meja, sebuah gestur penghiburan tanpa kata. Saya adalah wanita yang cerdas, punya harga diri, pekerja keras, tetapi sama sekali tidak tahan dihina. Saya bisa melihat isi hati ibu mertua saya dan sifat asli adik ipar saya, namun pada saat itu saya memilih diam. Itu uang Buati, hartanya. Ia berhak membuangnya keluar jendela atau membakarnya menjadi abu untuk putrinya. Saya dan suami tidak punya hak untuk ikut campur. Sikap jelas dan adil itu adalah prinsip hidup saya. Tapi saya tidak menyangka, kebisuan malam itu hanyalah awal dari badai yang akan menyapu hidup saya. Suasana suram sejak malam Sinta membawa pergi 500 juta dari buku tabungan terus menyelimuti rumah kami yang pengap. Buati, setelah menguras habis tabungannya untuk putrinya, mendadak menjadi pemarah, mengkritik setiap ikat sayur atau ikan yang saya beli. Ia mondar-mandir tanpa henti, menghela napas panjang. Saya dan suami mengerti. Kami berusaha untuk tidak menonjol, berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam untuk menghindari tatapan tajamnya yang tanpa alasan. Di dalam kamar tidur kami yang sempit, kurang dari 15 meter persegi di lantai 2. Suara kipas angin yang berderit tidak mampu mengusir hawa panas musim kemarau. Adi berbaring tanpa baju, lengannya diletakkan di atas dahi. Butiran keringat membasahi bahunya yang legam terbakar matahari. Suami saya bekerja sebagai sales untuk sebuah perusahaan minuman isotonik. Ia adalah pria pekerja keras, berbakti, jujur, dan terutama sangat menyayangi istrinya. Setiap hari ia berkeliling dengan motor bututnya, menyusuri setiap toko kelontong dari jalan besar, hingga gang sempit untuk mengejar target penjualan. Sementara saya seorang karyawan toko serba ada biasa, tetapi kepala saya selalu berputar mencari peluang. Saya tahu jika kami terus bergantung pada gaji kecil ini, sampai anak cucu pun kami tidak akan bisa mengangkat kepala. Dan kemudian kesempatan datang mengetuk pintu. Melalui beberapa kenalan,
Saya mendapatkan jalur untuk mengimpor barang rumah tangga dan perlengkapan bayi langsung dari luar negeri dengan harga pabrik. Kawasan industri di dekat rumah kami baru saja diperluas. Puluhan ribu pekerja muda berdatangan, kebutuhan konsumsi mereka seperti tambang emas yang belum digali sepenuhnya. Saya dan Adi menghabiskan 3 malam berturut-turut, membuat perhitungan biaya, risiko, proyeksi arus kas, dan mencari lokasi kecil untuk dijadikan gudang sekaligus toko. Semuanya sudah sempurna, risiko hampir nol. Keuntungan yang diproyeksikan bisa 3 sampai 4 kali lipat dari modal awal dalam beberapa bulan pertama. Namun, kendala terbesar terletak pada kata modal. Untuk mendapatkan batch pertama barang dan mengamankan jalur impor yang menguntungkan ini, pihak pemasok meminta uang muka tunai sekali bayar. Setelah mengumpulkan seluruh tabungan kami selama 3 tahun menikah, ditambah dengan beberapa gram emas mas kawin saya yang sudah saya jual habis, kami masih kekurangan tepat 50 juta rupiah. 50 juta. Angka yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat napas kami sesak. Kami yang sedang berjuang di garis start, batas waktu pembayaran uang muka tinggal 2 hari lagi. Jika terlewat, orang lain akan merebut kesempatan ini. Bagaimana kalau Mas coba pinjam ke teman-teman? Saya berbaring di sampingnya, dengan lembut mengelus urat-urat yang menonjol di lengan Adi. Adi menghela napas, sebuah helaan napas berat yang penuh dengan ketidakberdayaan seorang pria yang tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Aku sudah tanya teman-teman terdekat. Mereka semua juga pegawai biasa, punya anak kecil. Dari mana bisa dapat uang sebesar itu? Kalau pinjam rentenir di luar, bunganya akan beranak pinak. Aku tidak berani mengambil risiko membiarkanmu menanggung utang. Kamar itu jatuh dalam keheningan yang menyesakan. Saya menggigit bibir. Sebuah pikiran melintas di benak saya yang membuat saya sendiri bergidik. Dengan ragu, saya memecah keheningan. Mas, coba bicara baik-baik. Pinjam sama ibu. Adi langsung menoleh ke arah saya, matanya penuh keterkejutan dan keraguan. Pinjam ibu? Kamu lihat sendiri, kan? Ibu baru saja memberi 500 juta ke Sinta. Lagi pula, kamu tahu sifat ibu seperti apa? Kalau untuk Sinta, ibu pasti rela. Tapi kalau menyangkut uang dengan kita, ibu pasti akan menganggap kita seperti pencuri. Tentu saja saya tahu. Tapi saat ini, harga diri tidak akan menghasilkan uang. Saya mencoba menjaga suara saya tetap tenang, menganalisis dengan cermat untuk suami saya. Aku tahu ibu sulit, tapi kita kan tidak minta cuma-cuma, kita pinjam, untuk usaha yang benar. Ibu bisa memberikan Sinta 500 juta, tanpa selembar surat utang pun, masa ibu tidak bisa meminjamkan kita 50 juta? Paling tidak, kita buat surat utang yang resmi, Mas berjanji akan membayar bunga bulanan kepada ibu, sama atau bahkan lebih tinggi dari bunga bank. Ibu bisa dapat tambahan pemasukan dan kita bisa melewati masa sulit ini. Harimau saja tidak makan anaknya. Apa? Mendengar ucapan saya, Adi terdiam, matanya menunjukkan pertarungan sengit antara harga diri seorang pria dan keinginan untuk mengubah hidup istrinya. Akhirnya ia mengertakkan gigi dan mengangguk. Tekad terpancar di matanya yang lelah. Baiklah, aku akan coba. Besok hari Sabtu, aku minta libur pagi. Kita buatkan teh untuk ibu. Kita duduk dan bicara baik-baik. Saya tersenyum dan memeluk bahu kokoh suami saya. Di lubuk hati, saya masih memelihara secercah harapan pada ikatan darah. Bagaimanapun juga, Adi adalah darah daging yang dilahirkan Bu Wati. Orang yang akan memberinya segelas air, menyuapinya sesendok bubur setiap kali ia sakit. Mungkin ia pilih kasih, tetapi ketika anaknya membutuhkan sandaran untuk bangkit dan berusaha secara jujur, ibu mana yang tega berpaling? Saya percaya begitu, dengan sisa kenaifan terakhir dari seorang menantu yang belum pernah merasakan sepenuhnya kekejaman hati manusia. Saya telah menyiapkan buku catatan kecil, mencatat dengan cermat setiap angka keuntungan, setiap rencana penjualan untuk dijelaskan kepada ibu mertua saya. Saya berharap transparansi dan tekad kami akan meyakinkannya. Tapi saya salah. Salah besar, malam itu saya tertidur dengan harapan akan masa depan yang cerah,
tanpa tahu bahwa pagi berikutnya akan menjadi pagi yang paling kelam, paling menentukan, yang akan merobek semua ilusi tentang kata keluarga di rumah ini. Sabtu pagi, langit diguyur hujan deras disertai guntur yang menggelegar di luar jendela, seolah menandakan pertanda buruk. Setelah piring-piring sarapan dibersihkan, Adi dengan hati-hati menyeduh satu teko teh melati yang wangi. Dengan hormat, ia menuangkan secangkir teh dengan kedua tangannya dan meletakkannya di meja kayu jati di hadapan Bu Wati. Bu Wati yang sedang asyik membersihkan gigi melirik dengan curiga ke arah sikap putranya yang tidak biasa. Lalu pandangannya berhenti pada saya, menantunya yang duduk rapi dengan kedua tangan di atas paha, mencoba menyembunyikan kegugupan. "Ada apa kalian berdua ini, pakai acara seduh teh segala? Aneh-aneh saja." Bu Wati meludahkan tusuk giginya ke lantai, suaranya datar, tetapi sudah mengandung nada waspada. Adi berdeham, mencoba menahan getaran suara orang yang hendak meminjam uang. "Begini Bu, akhir-akhir ini kami menemukan jalur untuk mendapatkan barang-barang konsumsi dengan harga sangat bagus. Peluang usahanya jelas, dan permintaan di kawasan industri sedang tinggi. Kami berencana membuka toko kecil sekaligus gudang untuk berjualan grosir dan eceran." Bu Wati mendengus dingin. "Ya sudah, kerjakan saja. Kenapa bilang sama ibu? Ibu tidak melarang kalian jadi kaya." "Iya, Bu. Tapi saat ini kami sudah mengumpulkan semua modal kami dan masih kurang tepat 50 juta untuk membayar uang muka batch pertama. Batas waktunya sangat mepet, saya tidak sempat cari pinjaman di luar." Adi menelan ludah, tatapannya memohon pada ibu kandungnya. "Saya mohon Bu, sayangilah kami. Pinjamkan kami 50 juta. Saya akan tulis surat utang resmi. Setiap bulan saya akan bayar bunganya sesuai bunga bank. Begitu barang terjual lancar, saya akan langsung kembalikan pokoknya pada ibu." Ruang tamu itu menjadi hening, seolah suara jarum jatuh pun akan terdengar. Bu Wati perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesap sedikit. Ia tidak menatap Adi, melainkan matanya yang sipit dan tajam seperti pisau kini beralih ke saya. Tatapan itu penuh dengan penghinaan, seolah sedang melihat kutu di ujung celana. Prak, Bu Wati membanting cangkir tehnya ke nampan kayu. Air teh panas muncrat ke meja, matanya melotot, kerutan di dahinya semakin dalam. Suaranya tidak lagi datar, melainkan mendesis di antara giginya, penuh kepahitan dan racun. "Oh, jadi begini, aku sekolahkan kamu susah payah, habiskan nasi dan uang, lalu kamu bawa pulang perempuan semacam ini, supaya kalian bisa bersekongkol menggerogoti sisa uang hari tua ibumu ini?" "Hah?" Adi terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya. "Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Saya hanya meminjam." "Diam kamu." Bu Wati menggebrak meja, menunjuk lurus ke wajah saya dengan jari telunjuknya yang bengkok. "Jangan kira aku buta. Si Adi ini dari kecil anaknya polos dan jujur, tidak pernah menuntut apa-apa. Pasti kamu, perempuan licik dengan tulang pipi tinggi ini, yang menghasut suamimu untuk morotin ibunya. Aku tahu akal bulusmu." Saya menggigit bibir saya kuat-kuat, merasakan rasa karat dari darah yang merembes di ujung lidah. Wajah saya terasa panas. Saya berkata pada diri sendiri untuk bersabar demi masa depan, demi usaha kami berdua. Dengan suara pelan, saya mencoba menjelaskan, ibu salah paham. Ini adalah rencana kami berdua. Kami punya rencana yang jelas, saya bahkan membawa catatannya di sini. Ibu bisa lihat, singkirkan kertas-kertas sampahmu itu." Bu Wati membentak, memotong ucapan saya. Kemarahannya seolah telah menemukan bendungan yang tepat untuk dijebol. Ia berdiri, berkacak pinggang, dan melontarkan kata-kata paling kejam yang telah ia pendam, sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantu. "Usaha apa? Orang macam kalian ini cuma bisa menghancurkan uangku ini, uang hasil keringat dan air mata. Uang untuk berjaga-jaga kalau aku sakit, bukan untuk kalian buang keluar jendela untuk permainan hayalan kalian. Lihat dirimu sendiri. Sudah 3 tahun jadi menantu, 1 anak pun belum bisa kau lahirkan. Sialan betul keluarga ini dapat perempuan mandul sepertimu."
Belum bisa beranak sudah mau mengatur uang, mau jadi ratu di rumah ini, lintah darat yang menempel pada suami sepertimu, tidak aku usir saja sudah untung 7 turunan. Sekarang masih berani minta uang padaku, mimpi. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan pisau beracun yang menusuk langsung ke harga diri saya. Lintah darat, mandul, sialan, saya tertegun, merasa seolah sebuah batu besar baru saja dijatuhkan ke dada saya, menghimpit paru-paru saya. Masalah saya yang belum punya anak adalah luka yang dalam di hati saya. Dokter mengatakan kondisi tubuh saya sedikit lemah, perlu nutrisi dan ketenangan pikiran, bukan mandul, namun ia dengan kejam menggunakannya sebagai senjata untuk menginjak-injak dan menghina saya di depan suami saya. Kesabaran saya hancur berkeping-keping, api dingin yang kelam berkobar, membakar habis semua yang disebut bakti menantu yang telah saya coba jaga selama 3 tahun. Saya perlahan berdiri tegak. Sikap tunduk dan sabar tadi lenyap. Saya menyibakkan rambut ke belakang. Mata saya menatap lurus ke dalam mata Buati yang menyala-nyala, tatapan saya saat itu begitu dingin dan tajam hingga ia sendiri tertegun sejenak. Ibu sudah selesai bicara? Suara saya terdengar datar di ruang tamu itu, tanpa getaran sedikit pun. Dingin seperti sebuah vonis. Buati sedikit terkejut, mungkin ia terbiasa melihat saya selalu diam, dan menunduk setiap kali ia memaki. Ia tergagap, kamu. Sikap apa itu? Saya tersenyum sinis dan pahit. Saya menghormati ibu karena ibu melahirkan suami saya, tapi rasa hormat saya bukan kain lap untuk ibu injak-injak. Ibu bilang usaha kami hayalan. Ibu bilang uang ibu adalah uang darah dan keringat untuk hari tua. Kalau begitu saya tanya, malam itu ketika Sinta pulang sambil menangis beberapa kalimat, ibu langsung melemparkan 500 juta ke tangannya tanpa berkedip. Apakah itu investasi yang menguntungkan? Kamu berani kurang ajar. Wajah Buati berubah dari merah menjadi ungu. Ia tidak menyangka saya berani mengangkat masalah putri kesayangannya untuk membongkar kebusukannya. Saya maju selangkah, menekannya dengan kebenaran yang telanjang. Ibu melemparkan 500 juta untuk Sinta membayar utang kepada preman. Ibu menyebutnya kasihan, cinta seorang ibu. Sedangkan kami, yang bekerja keras membanting tulang, hanya meminjam 50 juta untuk usaha yang benar, dengan rencana, dan akan membayar bunga. Ibu menyebut kami lintah darat dan perampok uang hari tua. Sadarlah, Bu. Sinta membawa uang ibu untuk disetor ke bandar judi, bukan untuk usaha apapun. Kita lihat saja nanti saat ibu sakit, apakah putri emas ibu itu akan membawakan segelas air untuk ibu atau hanya lintah darat ini yang harus begadang merawat ibu? Kurang ajar kau, Buati menjerit seperti binatang yang ekornya terinjak. Kebenaran yang saya ungkapkan tepat mengenai gengsi palsu dan sikap pilih kasihnya yang busuk. Dalam kemarahan yang membabi buta karena dipermalukan oleh menantunya, ia kehilangan kendali sepenuhnya. Buati menerjang saya seperti anak panah. Plak, sebuah tamparan yang membuat telinga saya berdenging mendarat telak di pipi kiri saya, kekuatannya begitu keras hingga kepala saya terpental ke samping. Telinga saya berdengung dan bau anyir darah langsung tercium. Kelima jarinya meninggalkan bekas merah yang membengkak di kulit putih saya. Ruang tamu itu hening sesaat, suara hujan di luar seolah terkoyak oleh bunyi tamparan yang memekakkan itu. Saya mengangkat tangan, menyeka darah yang merembes dari sudut bibir saya tidak memegangi pipi saya, juga tidak terjatuh, saya memutar kepala saya kembali. Mata saya memerah, menatap lurus ke wajah wanita kejam yang terengah-engah itu. Tamparan ini, saya menggeram setiap kata. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kekejaman. Saya anggap sebagai pelunasan atas jasa ibu melahirkan dan membesarkan suami saya. Mulai detik ini, silakan ibu simpan uang ibu itu dan peluk sampai mati. Kamu. Buati gemetar menunjuk-nunjuk wajah saya, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, Adi menggebrak meja dengan keras dan berteriak, "Apa yang ibu lakukan?" Raungan Adi menggema seperti guntur. Itu bukan lagi larangan yang lemah.
Bukan pula suara damai seperti biasanya, itu adalah amarah seorang pria baik yang telah didorong ke ujung tanduk. Adi berdiri tepat di depan saya seperti tembok benteng yang kokoh. Ia merentangkan kedua tangannya, memisahkan saya sepenuhnya dari jangkauan Bu Wati. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun, matanya yang tegas, dan menyala-nyala karena sakit hati menatap lurus ke ibu kandungnya. Bu Wati terkejut mundur selangkah, sedikit panik melihat reaksi keras dari putranya yang selama ini dikenal pendiam dan penurut. Ia mencoba berkilah, berusaha menyelamatkan wibawanya. Kamu lihat itu, istrimu itu berani naik ke atas kepalaku. Dia menuduh adiknya berjudi. Aku memukulnya untuk memberinya pelajaran mewakili orang tuanya. Cukup, Bu. Adi memotong dengan suara yang tegas dan dingin. Jangan bawa-bawa orang tua istri saya ke sini. Apa yang salah dari ucapan Maya? Ibu memanjakan Sinta yang merusak. Memberinya 500 juta untuk berjudi. Ibu tidak menyesal. Kami belum pernah meminta sepeser pun dari ibu. Hari ini kami hanya meminjam 50 juta untuk usaha. Kalau ibu tidak mau memberi, ya sudah. Kenapa ibu harus menghina dan memukul istri saya? Anak durhaka. Kamu menjunjung istrimu di atas kepalamu, kamu sudah buta dikendalikan oleh rubah betina itu. Bu Wati menjerit, menepukkan kedua tangannya dengan keras. Adi sama sekali tidak goyah. Ia menoleh dan menatap pipi saya yang bengkak dan berdarah. Matanya memancarkan rasa sakit yang luar biasa. Lalu ia kembali menatap ibunya, menggeramkan setiap kata seperti paku yang ditancapkan. Ibu, dengar baik-baik. Ibu menampar istri saya, berarti ibu menampar muka saya. Menginjak-injak harga diri saya sebagai seorang suami. Sebagai anak ibu, saya sudah menjalankan bakti saya. Tapi mulai hari ini, kami akan mandiri, kami akan pergi, kami tidak akan merepotkan ibu sepeser pun lagi. Harta ibu, silakan simpan dan berikan pada Sinta. Saya nyatakan dengan tegas, mulai sekarang keuangan kita terpisah. Hidup dan mati kita tanggung sendiri. Setelah berkata begitu, tanpa memberi Bu Wati kesempatan untuk bereaksi, Adi menggenggam erat pergelangan tangan saya dan menarik saya dengan kuat ke lantai atas. Tangannya besar dan kasar, tetapi memberikan kehangatan yang aneh. Di puncak penghinaan dan kepahitan, saya menyadari saya tidak salah memilih pria. Suami saya miskin, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak pria bergelimang emas, keberanian untuk melindungi wanitanya. Kami masuk ke kamar kami yang sempit, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Adi menarik 2 koper kain tua dari bawah tempat tidur, melemparkan pakaian dan barang-barang pribadi ke dalamnya dengan tergesa-gesa dan tegas. Ia tidak mengambil apapun yang berharga milik rumah ini, hanya harta pribadi kami berdua. Pukul 10 malam, hujan masih turun deras. Tetesan hujan yang dingin menerpa wajah kami saat Adi mengeluarkan motor yang penuh dengan barang bawaan dari gerbang. Bu Wati berdiri di teras. Bayangannya terpantul di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Ia berkacak pinggang menunjuk ke arah kami sambil mengumpat, "Pergi. Pergi kalian dari hadapanku. Sekali melangkah keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali untuk mengemis. Nasi di rumah tidak mau dimakan, kita lihat di luar sana kalian bisa makan bubur berapa lama." Umpatannya tenggelam dalam tirai hujan yang lebat. Adi menyalakan mesin. Motor melesat ke dalam malam yang gelap pekat. Air hujan bercampur dengan air mata saya mengalir di pipi. Perih karena bekas tamparan, tetapi anehnya terasa sangat lega. Kami pergi dengan luka yang dalam tentang kepahitan ikatan keluarga. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu malam ini bukanlah akhir. Malam ini adalah awal dari sebuah metamorfosis. Saya berjanji pada diri sendiri, dengan segala cara, saya akan menjalani hidup dengan kepala tegak dan paling cemerlang, agar mereka yang telah menginjak-injak saya hari ini harus melihat dengan mata terbelalak. Motor butut kami membelah hujan, berhenti di sebuah deretan kamar kos di gang berliku di pinggir kota. Kamar itu luasnya sekitar 20 meter persegi.
Dindingnya yang dicat kapur hijau sudah berlumut, atap seng tipisnya berirama gaduh di bawah hujan lebat. Adi melemparkan tumpukan barang bawaan yang basah kuyup ke lantai keramik yang pecah-pecah. Ia berbalik dan memeluk saya erat. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar karena kedinginan, tetapi pelukan itu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang membuat saya merasa aman. Maafkan aku, membuatmu harus menderita seperti ini. Suara Adi serak, tenggelam di antara deru hujan. Saya menggelengkan kepala. Tangan saya mengusap tetesan air di dahi suami saya, tersenyum getir. Penderitaan fisik, keringat kering juga hilang. Tapi penderitaan batin itu menggerogoti seumur hidup Mas. Pergi seperti ini adalah yang terbaik. Tapi, uang muka 50 juta untuk besok. Bagaimana kita Mas? Pertanyaan saya menarik kami berdua kembali ke kenyataan yang kejam. Jika besok kami tidak bisa membayar lunas, peluang bisnis yang berharga itu akan jatuh ke tangan orang lain dan kami akan tetap terjebak dalam kubangan kemiskinan. Adi terdiam, mengacak-acak rambutnya, sementara saya, setelah berdebat dengan batin, mengertakkan gigi dan menelepon orang tua saya di kampung. Saya adalah anak perempuan yang penuh harga diri, tidak pernah mau membebani mereka, tetapi saat ini saya tidak punya pilihan lain. Di seberang telepon, mendengar suara saya yang serak di tengah malam hujan, ibu saya panik. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, orang tua saya naik bus paling pagi dari kampung untuk datang ke kota. Mereka membawa sebuah bungkusan kain tua. Di dalamnya ada tumpukan uang pecahan 50 dan 100 ribuan yang telah disetrika rapi, digabung dengan buku tabungan pensiun mereka yang tak seberapa. Ayah saya memberikannya kepada Adi sambil menepuk pundak menantunya. Ayah dan ibu di kampung tidak butuh banyak, kalian ambil saja untuk modal. Selama ada kesehatan dan kemauan untuk berusaha, batu pun bisa jadi nasi. Nak, jangan biarkan kemiskinan membuat kalian kehilangan harga diri. Memegang tumpukan uang yang basah oleh keringat orang tua saya, hidung saya terasa pedih. Teringat akan 500 juta rupiah yang dilemparkan ibu mertua saya dengan entengnya untuk putrinya berjudi, saya benci sampai ke tulang. Saya bersumpah dalam hati, uang pinjaman dari orang tua saya ini akan saya lipat gandakan ratusan bahkan ribuan kali. Pada hari itu juga, kami membayar uang muka dan memesan batch pertama barang. Sejak saat itu, kamar kos kecil kami berubah menjadi tungku yang membakar semangat kami berdua. Siang hari saya tetap bekerja sebagai karyawan toko untuk mendapatkan gaji guna membeli kebutuhan pokok. Pukul 6 sore setelah pulang kerja, saya buru-buru makan nasi dingin, lalu menyalakan 2 lampu ring light terang benderang dan mulai live streaming jualan di internet. Selamat malam. Kakak-kakak, barang di toko saya ini impor asli, dijamin harga termurah se-Indonesia. Kalau ada yang menemukan barang palsu, saya ganti 10 kali lipat. Suara serak saya terdengar dari malam hingga pukul 2 pagi. Saya menjual setiap popok, setiap botol sabun mandi, setiap air fryer. Ada malam-malam di mana tenggorokan saya bengkak dan berdarah, menelan ludah pun terasa seperti disayat pisau. Tapi melihat pesanan yang terus masuk di layar, saya menahan sakit dan terus bekerja. Adi. Ia bekerja seperti kerbau. Siang hari ia berkeliling sebagai sales. Malamnya ia langsung memilah barang, mengemas, menulis alamat pengiriman, dan menempelkan selotip dengan cepat hingga ke 10 ujung jarinya melepuh. Pagi-pagi buta saat embun belum hilang, ia sudah menumpuk barang setinggi gunung di belakang motornya, membawanya ke kantor pos untuk dikirim ke seluruh provinsi. Kami hidup seperti dua ngengat yang terbang menuju cahaya, menukar masa muda dengan kelelahan. Kamar kos kami penuh dengan bau kardus, plastik, dan keringat asam. Ada malam di mana kami berdua kelelahan dan tertidur di atas tumpukan barang yang belum dikemas, tetapi bibir kami masih tersenyum karena saldo rekening kami bertambah setiap hari. Waktu yang tepat ditambah dengan kecerdasan saya dalam memahami psikologi pelanggan, membuat aliran uang terus mengalir deras. Utang pertama dilunasi, bunga berbunga, tetapi bunga dari hasil kerja keras yang jujur.
Sementara kami berhemat setiap sen dengan keringat dan darah, di sisi lain, adik ipar kesayangan saya sedang tergelincir ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Kisah kelam ini baru saya ketahui kemudian, melalui cerita dari para penjudi dan preman yang beredar dari mulut ke mulut. Hari itu, Sinta membawa lari 500 juta hasil penjualan tanah dan simpanan hari tua Bu Wati, dengan janji akan membayar utang kepada teman yang menipunya, tapi bagi orang yang sudah kecanduan judi, tidak ada konsep membayar utang. Sinta membawa tas berisi buku-buku tabungan itu langsung ke bank dan menarik semua uangnya menjadi tunai, mencium bau uang yang begitu harum, matanya menjadi silau. Alih-alih pulang untuk meminta maaf pada suaminya seperti janjinya pada ibunya, Sinta naik taksi dan langsung menuju sebuah kasino ilegal yang berkedok resor ekowisata di pesisir Banten. Sinta masuk ke sana dengan gaya seorang ratu, gaun sutra bermerek, tas mahal, dan uang tunai 500 juta yang ditumpuk rapi. Suara koin kasino yang beradu, aroma parfum mahal yang bercampur dengan cerutu kelas, atas membangunkan iblis keserakahan di dalam dirinya. Sinta berkata pada dirinya sendiri, ia hanya akan bermain beberapa putaran untuk melipat gandakan uangnya menjadi 1 miliar. Setelah membayar utang, ia masih punya sisa banyak untuk simpanan pribadi. Tapi dalam hidup, judi adalah jalan menuju kehancuran. Permainan kartu yang sudah diatur dengan licik perlahan-lahan menguras habis tumpukan uang Sinta. Hanya dalam 3 hari 3 malam tanpa tidur, matanya merah, rambutnya lepek. Seluruh 500 juta rupiah milik Bu Wati menguap tanpa sisa, Sinta terpaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Tepat saat ia panik dan kebingungan, Pak Baron muncul. Pak Baron bukanlah preman murahan bertato. Ia adalah pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan setelan sutra, memakai parfum gaharu, dan jam tangan Rolex bertabur berlian. Ia adalah bos besar yang juga menjadi papi di kasino itu, seekor rubah tua licik yang ahli dalam menjerat para wanita sosialita yang kehausan. Melihat Sinta yang cantik dan berstatus sebagai istri pengusaha kaya, ia tahu mangsa ini sangat berlemak. Ia mendekat, menawarkan segelas anggur merah, suaranya yang dalam dan hangat membelai. Adik manis, biasanya kalau sial dalam cinta, beruntung dalam judi. Tapi hari ini kamu sial di keduanya, ya, jangan sedih. Wanita cantik sepertimu menangis itu sayang. Kurang berapa, abang pinjamkan, bunganya ringan sesama teman. Menang lagi, kembalikan modal, lalu pulang. Ucapan Pak Baron seperti pelampung yang dilemparkan pada orang yang hampir tenggelam. Kekuatan uang dan rasa kesal karena kalah membuat Sinta buta. Dengan kata-kata manis dan bujukan, Pak Baron membawa Sinta ke tempat tidur, menjadikannya simpanan untuk mengendalikannya sambil terus memberinya uang untuk berjudi. Sinta menandatangani surat utang, tanpa melihat angka bunga mencekik yang tertulis dengan huruf kecil di sudut kertas. Ia terperosok semakin dalam. Pinjam 200 juta, kalah. Pinjam lagi, 500 juta, ludes lagi. Bunga berbunga saling menggigit seperti sekawanan serigala lapar. Hanya dalam waktu sebulan lebih, dengan trik-trik licik kasino dan bunga rentenir, total utang Sinta membengkak hingga angka fantastis. 2 miliar rupiah. 2 miliar, angka yang cukup untuk membeli beberapa nyawa. Ketika Pak Baron melemparkan tumpukan surat utang yang tebal ke meja kaca, menepuk-nepuk pipi Sinta dengan tamparan ringan namun penuh ancaman, barulah ia sadar dari mimpinya. 2 miliar, pokok dan bunga. Aku beri kamu 3 hari untuk pulang dan ambil uang dari suami pengusahamu itu, lalu bayar ke sini. Kalau tidak, aku akan kirim surat utang dan video mesra kita ke ranjang tidurnya. Pilih, sayang. Suara Pak Baron dingin seperti es, sangat berbeda dari kekasih mesranya kemarin. Sinta tersungkur gemetar seperti katak bertemu ular. Bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Darmawan, suami Sinta, adalah pria yang merintis dari nol, lihai di dunia bisnis. Bagi seorang pengusaha di kota, yang terpenting bukanlah uang, melainkan harga diri. Harga diri adalah nyawa, adalah reputasi untuk menandatangani kontrak,
dan istrinya berani membuang harga diri itu ke dalam lumpur hitam. Dimulai dari telepon-telepon aneh yang datang ke kantornya menagih utang, lalu karangan bunga duka yang dikirim ke gerbang vilanya. Bau terasi busuk dan coretan cat merah bertuliskan Sinta bayar utang darah muncul di dinding pagarnya yang berlapis batu alam mahal. Darmawan murka. Ia bukan pria buta seperti Bu Wati. Darmawan segera mengeluarkan uang untuk menyewa detektif swasta guna menyelidiki keberadaan istrinya selama sebulan terakhir. Hanya dalam 2 hari, sebuah berkas tebal berisi foto-foto yang jelas dilemparkan ke wajah Sinta, tepat saat ia baru saja pulang dengan tubuh lelah dari kasino, berniat memulai drama menangis dan sakit untuk meminta uang dari suaminya. Sebuah tamparan yang 100 kali lebih keras dari tamparan Bu Wati mendarat di wajah Sinta. Ia tersungkur di karpet impor, sudut bibirnya berdarah. Sialan. Kau anggap aku ini apa? Hah? Darmawan meraung, matanya merah karena malu. Ia menendang meja kopi dari kayu eboni hingga terbalik. 2 tahun ini aku memberimu semua yang kau butuhkan. Uang jajan bulananmu setara dengan gaji orang lain setahun, tapi kau malah diam-diam menyumbang uang untuk bajingan itu dan membawa pulang utang 2 miliar untuk menginjak-injak harga diri keluarga ini. Sinta memegangi wajahnya dan merangkak memeluk kaki Darmawan. Ia memainkan lagi drama lamanya, drama air mata buaya yang pernah berhasil dengan Bu Wati. Mas, salah paham, aku hilaf, aku dijebak mereka pakai guna-guna, Mas. Tolong aku sekali ini, bayarkan utangku. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Tutup mulut busukmu itu. Darmawan menendang keras, melemparkan Sinta menjauh. Pria ini begitu dingin dan menakutkan, ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah dicetak dari saku jasnya, melemparkannya ke lantai. Surat cerai, aku sudah tanda tangan. Kau tidak berhak menuntut harta apapun di rumah ini, karena semua harta ini aku hasilkan sebelum menikah. Dan kau punya utang pribadi, tanda tangani, lalu enyah dari rumahku. Mulai sekarang kau mau mati dimanapun aku tidak peduli. Mas tega sekali. Sinta menjerit, meratap di lantai. Bagaimanapun juga aku istrimu, Mas, masa membiarkan aku di jalanan dibunuh preman? Darmawan menyeringai, senyumnya kejam. Aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri saja sudah sangat baik. Cepat tanda tangani sebelum aku panggil polisi untuk menangkapmu karena mencuri surat-surat perusahaan untuk digadaikan. Tidak ada jalan lain, di bawah tatapan membunuh Darmawan, Sinta dengan gemetar menandatangani surat cerai itu. Seketika Darmawan memberi isyarat. 2 satpam berbadan besar masuk, mereka tidak membiarkan Sinta mengemasi pakaian mahalnya atau tas bermereknya. Mereka mencengkeram lengannya, mengangkatnya seperti ayam sakit, dan menyeretnya keluar. Langit kelabu menurunkan hujan, Sinta dilempar ke trotoar, jatuh di genangan air, gerbang besi tempa berlapis emas dari villa itu dibanting hingga tertutup, meninggalkan semua kemewahan yang pernah ia kira akan ia nikmati seumur hidup. Sinta kini tidak punya apa-apa, tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa kehormatan, dan dengan utang 2 miliar di punggungnya yang siap menelannya hidup-hidup. Anjing yang terpojok akan kembali menggigit tuannya. Anak durhaka yang kehabisan tempat berlindung akan kembali untuk menggerogoti ibu kandungnya. Malam itu, dalam hujan dan angin, Sinta berjalan tanpa alas kaki, basah kuyup dan berlumpur, kembali mengetuk pintu rumah Bu Wati. Ketika pintu besi terbuka, melihat keadaan putrinya yang hancur lebur, Bu Wati menjerit seolah ususnya terputus. Ia buru-buru menarik Sinta masuk, merebus air panas, memandikannya, dan memberinya semangkuk bubur hangat. Tapi kehangatan kasih ibu itu belum sempat menghangatkan, keesokan paginya badai sudah datang. Anak buah Pak Baron bukanlah orang-orang sabar. Mereka sudah mengendus bahwa mangsanya telah diusir oleh suaminya dan segera datang berkerumun seperti lalat. 2 mobil pikap berhenti di depan rumah Bu Wati. Gerbang besi digedor hingga bergetar. Ember-ember berisi terasi busuk dicampur oli bekas dan cat merah disiramkan ke dinding dan jendela kaca. Bau busuk menyebar di seluruh gang. Mana si Sinta? Keluar kau. Utang 2 miliar pada bos kami mau kau bawa lari? Hah? Setengah jam lagi tidak keluar?
Rumah ini kami bakar. Teriakan preman-preman bertato itu membuat para tetangga ketakutan dan menutup pintu rapat-rapat. Bu Wati memeluk Sinta. Ibu dan anak itu bersembunyi di sudut kamar yang gelap, wajah mereka pucat pasi. Bu Wati gemetar bertanya, "Ya Tuhan, apa ini nak? Kamu kan sudah pakai 500 juta dari ibu untuk bayar utang. Kenapa sekarang jadi 2 miliar nak?" Sinta menangis histeris, menjambak rambutnya, dan memainkan lagi drama lamanya. Sinta ditipu, Bu. Mereka memaksa Sinta tanda tangan surat utang dengan bunga gila-gilaan. Mereka mau membunuh Sinta. Ibu, tolong Sinta. Kalau ibu tidak menolong, mereka akan mencincang Sinta. Sikap pilih kasih dan cinta buta seorang ibu sudah mendarah daging, membuat Bu Wati kehilangan sisa akal sehatnya. Ia tidak memarahi putrinya sama sekali, melainkan mengarahkan semua kebenciannya keluar. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil ponselnya, membuka sedikit pintu untuk bernegosiasi dengan para penagih utang. Ia memohon waktu beberapa hari untuk mencari uang. Dan kemudian, wanita yang pernah menghina kami sebagai lintah darat perampok uang hari tua ketika kami meminjam 50 juta, kini dengan tangannya sendiri, menghancurkan seluruh aset hidupnya untuk menyelamatkan putrinya yang biadab. Pertama, ia membawa semua perhiasannya ke toko emas. Anting mutiara, cincin kawin yang sudah usang, hingga kalung emas seberat 100 gram yang ia simpan untuk hari tuanya. Semuanya dijual murah, tapi uang itu hanya seperti garam di lautan dibandingkan dengan utang 2 miliar yang terus bertambah setiap hari. Para penagih utang terus melemparkan kotoran dan mengancam akan menculik Sinta untuk dijual organ tubuhnya di perbatasan. Dalam kepanikan yang luar biasa, Bu Wati diam-diam menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank, tapi sialnya, rumah itu berada di area yang kurang strategis, sehingga bank menilainya rendah dan prosesnya lama. Sementara itu para preman sudah menunggu di depan gang. Batas waktu sudah tiba, dalam keputusasaan, seorang calo yang sebenarnya adalah suruhan para penagih utang muncul. Ia membujuk Bu Wati untuk menjual rumahnya dengan harga sangat murah untuk melunasi utang seketika. Rumah yang megah, tempat pemujaan leluhur, tempat yang menyimpan seluruh masa muda dan kesombongan Bu Wati, kini dihargai paksa hanya 2 miliar rupiah. Tangan Bu Wati gemetar saat ia menandatangani surat jual beli itu. Setiap goresan pulpen terasa seperti sayatan berdarah di hatinya yang buta. Ia menahan air mata, menghibur dirinya sendiri. Biarlah harta hilang demi nyawa, uang bisa dicari lagi. Yang penting anakku selamat. Pada hari mereka pindah, Bu Wati berdiri terpaku di halaman, menatap altar leluhur yang kini kosong. Para preman itu melemparkan beberapa juta uang receh, menyebutnya uang pindahan, lalu tanpa ampun mengusir mereka dan mengunci gerbang dengan gembok baru. Kenyataan yang telanjang dan pahit, Bu Wati telah menjual darah, rumah, bahkan tempat ibadah leluhurnya hanya untuk menutupi lubang hitam perjudian putri kesayangannya. Tapi lubang hitam mana bisa ditutup? Meninggalkan rumah megah mereka, Bu Wati dan Sinta terdampar di sebuah perkampungan padat di pinggir Kalimas yang hitam pekat. Dengan sisa uang yang sedikit, ia menyewa sebuah kamar kos kurang dari 10 meter persegi. Dindingnya mengelupas, berlumut hijau, atap sengnya yang rendah menyerap panas, mengubah kamar itu menjadi oven. Setiap kali hujan, air selokan meluap, membawa bau busuk yang menyengat. Dari seorang wanita yang terbiasa berteriak dan berkuasa, punya simpanan di bank, dan selalu bangga dengan menantu pengusahanya, kini Bu Wati jatuh ke dasar masyarakat. Guncangan kehilangan rumah dan harta benda membuatnya menua drastis. Rambutnya memutih hanya dalam sebulan, punggungnya membungkuk, dan batuk asma menyiksanya setiap malam. Tapi tragedi sesungguhnya bukanlah kemiskinan fisik, melainkan kehancuran mental. Hidup dalam kemelaratan, sifat egois Sinta mulai terungkap dengan kejam. Alih-alih menyesal dan bekerja untuk menafkahi ibunya, Sinta justru menyalahkan nasib. Ia berbaring di dipan kayu reot sepanjang hari, bermain ponsel, mengeluhkan bau apek kamar itu. Suatu hari, saat makan dengan nasi aking, tumis kangkung, dan beberapa potong tahu rebus yang disiapkan Bu Wati dengan susah payah,
Sinta mengambil sumpit, mengaduk-aduk makanannya dan mencibir. Ini makanan untuk babi atau apa? Setiap hari tahu dan sayur. Ibu tahu tidak? Di rumah Mas Darmawan, aku biasa makan kepiting saus padang dan gulai kepala kakap. Bu Wati yang sedang menuang kuah bening, tangannya gemetar hingga sendoknya jatuh. Rasa sakit dan marah mencekik lehernya. Ia tidak tahan lagi dan membentak, "Kamu masih mau minta makan enak? Lihat siapa yang menghancurkan semuanya. 2 miliar. Rumah leluhur pun aku jual untuk menyelamatkan nyawamu. Kamu masih mau aku melayanimu sampai kapan, ha? Ibu jangan ungkit-ungkit rumah itu lagi." Sinta membanting sumpitnya, matanya melotot, menusuk luka di hati ibunya. "Ibu kan yang mau menjual rumah itu, aku tidak menodongkan pisau ke leher ibu. Ibu cuma gengsi. Takut orang tahu anak ibu jadi simpanan untuk bayar utang. Kalau ibu sayang uang, kenapa dulu ibu berikan padaku? Sekarang mengeluh buat apa? Ya Tuhan, bisa-bisanya kamu bicara seperti itu." Bu Wati memegangi dadanya, napasnya sesak, rasa sakit menusuk jantungnya. Ia menatap nanar putrinya, anak yang pernah ia bela mati-matian hingga mengusir putra dan menantunya. Penyesalan yang mendalam, terlambat dan pahit membanjiri dirinya. "Aku melahirkanmu, aku memberikan segalanya untukmu, dan sekarang kau menggigitku kembali seperti ini, nak. Sudah, ibu diam saja. Bikin pusing." Sinta berdiri menendang kursi plastik, mengambil jaket murahnya dan melemparkan kalimat terakhir, "Aku keluar biar tidak lihat muka ibu. Jangan tunggu aku makan malam." Pintu kayu lapuk itu dibanting, meninggalkan Bu Wati sendirian di kamar yang gelap, di depan meja makan yang dingin. Ia menundukkan wajahnya ke lutut, menangis tersedu-sedu. Kini saat sakit dan miskin, bahkan untuk segelas air pun tak ada yang memberinya, barulah ia mengerti kemalangannya. Ia mulai merindukan Adi, putranya yang pendiam tapi berbakti. Ia merindukan saya, menantunya yang cerdas yang pernah ia hina sebagai lintah darat. Tapi roda waktu tak bisa diputar kembali. Pilihannya telah mendorong semua orang ke jalan buntu. Sementara Bu Wati dan putrinya saling mencakar di dasar lumpur, di tempat lain. 3 tahun telah menempa kami menjadi orang yang sama sekali berbeda. Benih keringat dan air mata yang kami tanam di kamar kos sempit itu akhirnya berbuah. 3 tahun bukanlah waktu yang lama dalam hidup seseorang, tetapi bagi kami itu adalah sebuah metamorfosis spektakuler yang dibayar dengan darah, keringat, dan malam-malam tanpa tidur yang menguras tenaga. Jika ada yang bertanya apa rahasia kesuksesan saya akan tersenyum dan berkata, tekanan dari kesulitan, dan harga diri yang diinjak-injak sampai ke dasar. Setiap kali saya lelah dan ingin menyerah, saya teringat tamparan Bu Wati, teringat hinaan lintah darat, dan tatapan merendahkan adik ipar saya. Kenangan kelam itu seperti doping dosis tinggi yang menyuntik langsung ke pembuluh darah saya, memaksa saya untuk bangkit, berlari, dan mencari uang dengan segala cara. Setelah tahun pertama yang sulit di kamar kos kecil, bisnis barang impor kami mulai meledak. Permintaan pasar yang meroket ditambah dengan reputasi kami yang menjual barang asli dengan harga bersaing membuat pelanggan grosir dari seluruh Jawa bagian barat berdatangan ke gudang saya. Dari yang hanya berjualan eceran melalui live stream, saya beralih ke grosir dalam jumlah besar. Kamar kos 15 meter persegi itu digantikan oleh sebuah gudang seluas lebih dari 300 meter persegi di pinggir jalan raya. Adi berhenti dari pekerjaannya sebagai sales dan menjadi manajer gudang dan logistik untuk saya. Kami mempekerjakan hampir 10 karyawan untuk pengemasan dan administrasi. Uang mulai mengalir deras ke rekening kami. Masa-masa sulit perlahan berlalu. Makanan kami yang dulu hanya nasi dengan kecap atau mie instan di tengah malam kini digantikan oleh hidangan yang layak. Tapi kami tidak boros. Setiap keuntungan saya hitung dengan cermat untuk diinvestasikan kembali dan ditabung. Saya selalu percaya bahwa orang miskin yang baru kaya suka pamer, tetapi pengusaha sejati memegang aset yang menghasilkan keuntungan, dan kemudian hari besar itu tiba, tepat 3 tahun setelah malam badai kami diusir dari rumah. Saya dan suami bergandengan tangan masuk ke kantor notaris. Hari itu adalah awal musim kemarau yang cerah.
Kami memutuskan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 meter persegi, bentuknya persegi sempurna, terletak di kawasan perumahan elit di Surabaya Barat yang paling ramai. Nilai tanah itu saat itu mencapai hampir 1,5 miliar rupiah. Angka yang dulu bahkan tidak berani saya impikan. Uang itu kami bayar lunas dengan uang hasil jerih payah kami sendiri, tanpa meminjam sepeser pun dari siapapun. Saya duduk di kursi empuk kantor notaris, melihat Adi dengan hati-hati menandatangani akta jual beli. Tangannya masih kasar dengan bekas kapalan dari masa-masa ia mengangkut barang di bawah terik matahari, tapi saat itu tangannya terlihat begitu kokoh dan berkuasa. Ketika notaris membubuhkan stempel merahnya yang secara resmi mengesahkan kami sebagai pemilik sah tanah itu, jantung saya serasa berhenti berdetak. Adi gemetar saat menerima sertifikat hak milik itu. Ia menoleh ke saya, mata pria berusia 30 tahun itu tiba-tiba memerah menahan air mata. Sayang, kita berhasil. Kita punya tanah sendiri sayang. Suara Adi serak, pecah di tenggorokannya. Ia memeluk saya erat di tengah kantor notaris yang ramai. Saya membenamkan wajah di bahu lebarnya. Air mata saya pun mengalir deras. Air mata kepedihan yang terpendam selama 3 tahun kini tumpah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Saya teringat malam hujan yang dingin itu, kami berdua membawa koper butut tanpa tempat berteduh. Saya teringat utang 50 juta dari orang tua saya, setiap lembar uang receh yang penuh dengan cinta. Semua kepahitan itu telah mengkristal menjadi selembar kertas merah cemerlang di tangan kami. Keluar dari kantor notaris, saya menengadah ke langit biru yang tinggi. Angin musim kemarau meniup rambut saya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kesuksesan, kebebasan, dan kebanggaan. Hidup ini sangat adil. Tuhan tidak mengambil segalanya dari seseorang. Ketika kau diinjak ke dalam lumpur, jika kau tidak mengubah dirimu menjadi lumpur, kau akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang menyambut matahari. Kami telah mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kutukan kejam dari ibu mertua yang pilih kasih. Tapi tanah ini baru permulaan. Saya akan membangun istana yang paling megah di atasnya, agar mereka yang pernah merendahkan saya harus selamanya menatap dengan penyesalan dan iri hati. Setelah memiliki tanah, kami segera memulai pembangunan rumah. Sifat saya jika melakukan sesuatu harus tuntas dan pantas. Saya tidak membangun rumah seadanya, melainkan menyewa tim arsitek untuk merancang sebuah rumah 3 lantai yang megah dengan gaya neoklasik. Selama 6 bulan pembangunan, kami berbagi tugas. Adi mengelola gudang dan bisnis, sementara saya mengawasi langsung di lokasi proyek, dari pengecoran fondasi hingga pemasangan atap. Setiap bata, setiap sak semen, setiap batang besi, saya periksa dan pilih sendiri yang terbaik. Rumah itu berdiri megah, menonjol di antara perumahan baru. Dinding luarnya dicat putih susu yang mewah. Balkon besinya berukir dengan cat emas, gerbangnya terbuat dari besi tempa yang kokoh seperti istana mini. Di dalam, saya tidak segan-segan membeli perabotan termahal untuk menghadiahi diri kami atas bulan-bulan penuh penderitaan. Seluruh lantai dilapisi kayu jati yang mengkilap, satu set sofa dan meja tamu terbuat dari kayu kenari utuh dengan ukiran yang rumit, di atasnya tergantung lampu kristal impor yang berkilauan. Dapur di mana saya dulu harus menangis saat makan nasi campur kini dilengkapi dengan sistem kabinet modern, meja granit mengkilap, dan peralatan canggih seperti oven dan mesin pencuci piring. Setiap sudut rumah memancarkan aroma kemakmuran dan kesuksesan. Pada hari pindahan, saya memutuskan untuk mengadakan syukuran rumah baru yang meriah, bukan untuk pamer, tetapi sebagai pesta pembersihan untuk membersihkan semua debu penghinaan dari masa lalu. Saya sendiri yang menyusun daftar tamu, sekitar 50 orang terpilih. Mitra bisnis yang telah mempercayai saya sejak awal, teman-teman dekat Adi yang pernah membantu kami saat susah, dan tentu saja, tempat paling terhormat di meja utama disediakan khusus untuk orang tua dan keluarga saya. Undangan berwarna merah muda dengan tulisan emas dikirim kemana-mana,
Tapi saya sama sekali tidak menulis atau mengirim pesan apapun ke alamat di perkampungan kumuh tempat Bu Wati dan Sinta tinggal. Bagi saya, perpisahan 3 tahun lalu adalah garis pemisah yang tajam. Mereka telah menganggap saya orang asing, telah mengusir kami, maka kemuliaan kami hari ini tidak ada tempat bagi mereka. Pada hari pesta, cuaca sangat cerah. 8 meja penuh dengan hidangan lezat dimasak oleh koki profesional di halaman belakang. Aroma lobster kukus, daging panggang, dan anggur mahal berpadu menciptakan suasana yang hangat dan mewah. Ketika taksi yang membawa orang tua saya tiba, Adi bergegas membukakan pintu. Orang tua saya mengenakan pakaian terbaik mereka, turun dari mobil dengan mulut ternganga, takjub melihat istana anak-anak mereka. Ayah saya, seorang petani yang seumur hidupnya bekerja di sawah, dengan gemetar menyentuh pilar marmer di teras, air matanya berlinang. Puji Tuhan, kalian berdua bisa membangun istana seperti ini. Ayah dan ibu bisa mati dengan tenang, nak. Saya memeluk lengan kurus ibu saya, tersenyum cerah. Ini semua berkat bungkusan uang receh dan buku tabungan pensiun ayah dan ibu waktu itu yang menyelamatkan kami, Bu. Hari ini ayah dan ibu duduk di meja utama, biar kami yang melayani. Pesta dimulai. Suara denting gelas, tawa, dan ucapan selamat bergema di seluruh lantai. Semua orang memuji semangat juang kami. Adi mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang pas, rambutnya ditata rapi, terlihat jauh lebih berwibawa daripada sales kurus dan pendiam di masa lalu. Ia berkeliling dari meja ke meja, mengangkat gelas anggurnya, senyum bangga selalu tersungging di bibirnya. Saya berdiri di sampingnya, mengenakan gaun sutra rancangan desainer dengan kalung berlian yang berkilauan, kebanggaan seorang wanita yang bangkit dari dasar jurang terpancar dari setiap gerak-gerik saya, tapi hidup ini penuh drama. Saat pesta sedang berlangsung meriah, tiba-tiba terdengar suara decitan pintu gerbang yang memekakkan telinga. Tamu-tamu tak diundang itu, yang membawa masa lalu busuk dan menggelikan, akhirnya muncul untuk merusak pesta saya. Tawa dan obrolan di ruang tamu mendadak hening. Beberapa pasang mata penasaran melirik ke arah gerbang utama yang terbuka lebar. Saya yang sedang mengangkat gelas anggur dengan seorang mitra bisnis tiba-tiba merasakan firasat buruk. Perlahan saya berbalik, di ambang pintu, di bawah cahaya gemerlap lampu kristal, dua sosok yang sangat saya kenal berdiri canggung, Bu Wati dan Sinta. 3 tahun tidak bertemu, kehancuran akibat kemiskinan dan utang terlihat jelas di wajah mereka, meskipun mereka telah mencoba mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menutupi keadaan mereka yang menyedihkan. Di mata saya yang tajam, kemelaratan itu tidak bisa disembunyikan. Bu Wati mengenakan blus beludru usang, posturnya bungkuk dan kurus, wajahnya penuh keriput dengan mata yang kusam. Sementara Sinta, si nona manja yang dulu terbiasa memakai barang bermerek, kini mengenakan gaun murahan dari pasar. Warnanya norak, rambutnya yang dicat pirang sudah rusak dan menunjukkan akar rambut hitam yang tumbuh panjang. Di tangan Bu Wati, ada sekeranjang buah-buahan yang dibungkus plastik merah sobek, isinya apel layu dan pisang mentah. Kehadiran mereka begitu aneh dan tidak pada tempatnya, membuat seluruh suasana mewah pesta itu menjadi canggung. Tanpa menunggu disambut atau diundang, Bu Wati menarik tangan Sinta dan masuk begitu saja ke ruang tamu. Senyum palsu terpampang di wajahnya yang penuh penderitaan. Dengan suara melengking yang manis hingga membuat mual, ia berkata, "Wah, rumahnya indah sekali, megah sekali, anak dan menantu ibu hebat sekali. Selamat atas rumah barunya, ya, nak." Ia lalu dengan seenaknya meletakkan keranjang buah layu itu di atas meja marmer yang mahal, mengabaikan tatapan heran para tamu. Sinta pun tidak kalah. Ia menyibakkan rambut rusaknya, dan melangkah masuk dengan senyum cerah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Halo, Mas Adi, Mbak Maya, wah, kalian bangun rumah sebesar kantor kecamatan begini kok diam-diam saja, tidak memberitahu ibu dan aku biar bisa bantu bersih-bersih. Untung saja tetangga lama memberitahu, jadi kami bisa datang ikut senang." Sikap tidak tahu malu mereka seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajah saya. Saya menyeringai,
berdiri diam dengan tangan bersedekap, mata saya yang dingin melirik kedua wajah yang sedang berakting sok akrab itu. Mereka pikir 3 tahun berlalu, satu panggilan ibu, satu panggilan mbak, bisa menghapus tamparan berdarah dan malam di mana mereka mengusir kami dengan tangan kosong. Mereka pikir kami mudah mendapatkan semua ini sehingga sekarang mereka bisa datang untuk menumpang hidup. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Orang tua saya di meja utama wajahnya berubah, mereka berhenti makan. Para tetangga lama dan teman-teman Adi yang tahu cerita tentang ibu mertua yang mengusir anaknya dan menjual rumah 2 miliar untuk anak perempuan penjudi mulai berbisik-bisik. Adi yang sedang memegang gelas anggur mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Senyum di bibirnya lenyap, digantikan oleh wajah yang sedingin es. Ia hendak melangkah maju, tetapi Bu Wati dengan cepat menepuk pahanya dan memecah keheningan dengan pidato yang lebih konyol. Adi sekarang gagah sekali, memang anak ibu. Mana menantuku, ambilkan 2 mangkuk dan sumpit lagi. Biar ibu dan Sinta duduk di meja utama dengan besan. Aduh, habis jalan jauh, haus sekali. Mencium bau makanan kalian saja ibu jadi lapar. Ia berbicara sambil seenaknya menarik kursi dan hendak duduk di samping ibu saya. Rina melirik rakus ke arah meja yang penuh dengan lobster dan daging panggang, menelan ludah dan meraih lap basah untuk membersihkan tangannya, siap untuk makan. Sikap tidak tahu malu mereka sudah mencapai puncaknya. Saya sedikit memiringkan kepala. Tidak bergerak sedikit pun untuk mengambilkan mangkuk seperti yang diperintahkannya. Saya hanya berdiri di sana dengan sikap paling angkuh, membiarkan panggung komedi mereka berlanjut. Saya ingin melihat sejauh mana keserakahan mereka akan menjulurkan tentakel kotornya. Dan memang, mereka tidak mengecewakan saya. Melihat saya berdiri diam seperti patung dengan tatapan dingin, Bu Wati menjadi sedikit canggung. Senyumnya memudar sejenak, tetapi segera ditutupi lagi dengan ketidakpedulian yang luar biasa. Untuk menutupi rasa malunya, ia menoleh ke Sinta dan mengedipkan mata, seolah mendapat sinyal. Sinta meletakkan lap basah itu dan mulai berkeliling ruang tamu, seolah-olah sedang memeriksa aset. Ia menyentuh sofa kulit dengan jari-jarinya yang berkutek luntur, lalu menatap lampu kristal dan berdecak kagum. Wow, kalian boros juga. Ya, semua barang mahal begini pasti habis uang segunung. Tapi Sinta berbalik, menatap saya dan Adi dengan angkuh, dan melontarkan kalimat yang paling tidak tahu malu. Rumah sebesar ini 3 lantai, tapi cuma kalian berdua yang tinggal. Mana habis? Mubazir sekali, malam-malam pasti sepi dan dingin. Benar kata orang, yang satu makan tidak habis, yang lain kelaparan. Mendengar umpan dari putrinya, Bu Wati segera menyahut. Ia berjalan dengan angkuh seperti seorang ratu, yang sedang memeriksa istana dan mulai menyusun rencana untuk mengambil alih rumah kami secara terang-terangan di depan semua orang. Ia berjalan ke pintu kamar tidur tamu di lantai 1, membukanya dan mengintip ke dalam. Melihat ada tempat tidur empuk dan AC, matanya berbinar. Benar kata Sinta, rumah sebesar ini kalau tidak ditinggali semua itu dosa. Begini saja, Bu Wati berbalik, menepuk tangannya, dan membuat keputusan sendiri. Ibu sudah tua, sendi-sendi sudah sakit, tidak kuat naik tangga. Ibu akan pindah ke kamar di lantai 1 ini. Biar gampang keluar masuk, sekalian bisa bantu-bantu di dapur. Dan Sinta, ia menunjuk ke arah tangga. Kasihan dia baru saja cerai, ditipu habis-habisan, sekarang mentalnya tidak stabil, depresi berat. Di lantai 2 kan banyak kamar kosong, beri Sinta 1 kamar yang luas dan terang, biar dia bisa menenangkan diri. Saudara itu harus saling membantu, baru itu namanya ikatan darah. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Hampir 50 orang yang sedang makan berhenti total. Mereka menatap Bu Wati dan Sinta seperti melihat makhluk aneh dari planet lain. Tidak ada yang percaya, ada manusia yang begitu tidak tahu malu. 3 tahun lalu, ia sendiri yang memberikan 500 juta kepada putrinya untuk dihabiskan di meja judi, lalu dengan kejam mengusir putra dan menantunya. Sekarang ketika putranya berhasil membangun istana dengan keringatnya sendiri, ia datang berpura-pura lupa dan dengan seenaknya ingin pindah, bahkan membawa serta parasit perusak itu.
Saya masih berdiri di sana dengan senyum sinis. Bantu-bantu di dapur, mental tidak stabil. Alasan murahan itu membuat saya mual. Mereka mencoba menggunakan kedok keluarga dan tekanan publik untuk memaksa kami menerima 2 bom waktu ini ke dalam rumah kami. Saya tidak menjawab. Berdebat dengan orang seperti ini hanya akan mengotori mulut saya. Mata saya perlahan beralih ke Adi. Suami saya berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah. Urat-urat di pelipisnya menonjol dan berkedut. 3 tahun ia bekerja keras menahan malu, menelan darahnya sendiri untuk membuktikan kepada ibunya siapa anak yang sebenarnya, tapi kenyataannya begitu pahit. Di mata ibunya, ia selamanya hanyalah sumur tempat ibunya menimba air untuk melayani putri kesayangannya yang rusak. Saya mundur selangkah, memberikan panggung sepenuhnya kepada Adi. Inilah saatnya kepala keluarga ini angkat bicara untuk memotong tentakel menjijikkan itu sekali dan untuk selamanya. Bruk. Adi membanting gelas anggurnya ke meja batu. Suara kering itu memecah keheningan. Kesabaran seorang pria telah mencapai batasnya. Ia melangkah dengan mantap, menghalangi pintu kamar tidur yang hendak diambil alih oleh ibunya. Punggungnya lurus, bahu lebarnya menutupi pandangan ibunya. Wajah Adi kini sedingin es. Tidak ada lagi kehangatan ikatan darah. Ibu sudah selesai bicara? Suara Adi terdengar dalam dan jelas, setiap kata seolah digerogoti dari antara giginya. Bu Wati terkejut dan mundur selangkah. Senyum palsunya membeku. Ia tergagap, ibu kan cuma usul sesama saudara. Di sini tidak ada saudara, dan tidak ada tempat untuk ibu berdiskusi. Suara Adi tiba-tiba meninggi, tajam, dan tegas. Ia menunjuk ke lantai yang mengkilap. Rumah ini, setiap bata dan pasirnya, dibangun dengan darah, keringat, dan air mata kami. Waktu kami miskin dan menderita, kami meminjam 50 juta, ibu menghina istri saya lintah darat. Ibu menamparnya sampai berdarah. Ibu mengusir kami di tengah malam hujan badai. Ibu ingat, kan? Sinta yang melihat situasi memburuk berlari mendekat, berpura-pura menangis. Mas Adi, itu kan sudah lama. Kenapa masih disimpan di hati? Waktu itu aku hilaf, ibu panik jadi emosi. Sekarang Mas sudah sukses, sebagai kakak, maafkanlah kami. Tutup mulutmu. Adi menoleh tajam ke arah Sinta. Tatapannya seolah ingin memakannya hidup-hidup, membuat Sinta terlonyak mundur. Kau menipu suamimu, membawa 2 miliar untuk disumbangkan ke lelaki lain dan meja judi? Kau memaksa ibu menjual rumah leluhur untuk membayar utangmu? Makhluk perusak keluarga sepertimu tidak punya hak memanggilku. Mas. Seluruh ruangan menjadi gaduh. Bisik-bisik kritik dari para tamu mulai terdengar tajam seperti jarum yang menusuk Bu Wati dan Sinta. Ya ampun, jual rumah untuk bayar utang judi anak perempuan. Ibu macam apa yang mengusir anak laki-laki demi anak perusak? Sekarang anaknya sukses, datang mau menumpang, tidak tahu malu. Wajah Bu Wati berubah dari merah menjadi pucat, lalu ungu. Melihat cara manis tidak berhasil, ia mulai bermain drama. Ia duduk di lantai, memukul-mukul lantai kayu dengan tangannya, menangis meraung-raung. Oh, tolong lihatlah, anak yang aku lahirkan dengan susah payah. Sekarang dia kaya, punya rumah megah. Dia menelantarkan ibunya yang tua ini, dia mau ibunya mati di jalanan. Dia termakan hasutan istrinya yang licik. Anak durhaka. Semoga Tuhan menghukummu, nak. Senjata pamungkas bakti anak dikeluarkan, berharap mendapat simpati dari orang banyak. Tapi sayangnya, ini bukanlah kampung kumuh. Orang-orang di sini tahu persis ceritanya. Saya melangkah maju, berdiri di samping suami saya, menatap wanita yang berguling-guling di lantai itu dan dengan dingin berkata, bakti suami saya sudah lunas dengan tamparan yang ibu berikan pada saya 3 tahun lalu. Ibu menjual rumah 2 miliar untuk menyelamatkan Sinta, ibu tidak menyesal. Sekarang, silakan ibu tagih bakti dari dia. Rumah ini tidak menerima orang jahat. Adi maju selangkah, menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar dan menyiramkan air dingin terakhir, datang untuk memberi selamat. Sudah. Melihat rumah ini juga sudah. Sekarang,
Silakan ibu dan Sinta pergi. Di sini bukan panggung sandiwara. Pergi dari rumah saya. Kata pergi menggema dengan keras. Memutus semua ikatan palsu, Bu Wati berhenti menangis. Ia menatap putranya. Matanya penuh kebencian dan keterkejutan. Menyadari bahwa Adi yang pendiam dan penurut itu telah benar-benar mati. Di bawah tekanan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan jijik, ia merasa sangat terhina. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bu Wati dengan susah payah bangkit, menarik tangan Sinta yang gemetar dan menyeretnya keluar. Dua sosok yang menyedihkan itu berjalan gontai keluar dari gerbang megah, menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka meninggalkan kebencian yang mendalam, tapi itu belum berakhir. Ketika keputusasaan dan keserakahan bersatu, iblis sesungguhnya akan bangkit. Jalan yang akan ditempuh Sinta dan Bu Wati selanjutnya akan lebih berdarah dari apapun yang bisa dibayangkan. Malam itu, kembali ke kamar kos yang bau apek dan selokan, kontras yang kejam antara kemelaratan mereka dan kemegahan rumah kami tadi siang seperti api yang menyulut tumpukan jerami kering di kepala Sinta. Sinta menendang kipas angin reot hingga hancur, menjerit sambil menjambak rambutnya. Ibu lihat, kan? Anak kesayangan ibu itu? Dia tinggal di rumah 3 lantai, makan lobster, minum anggur mahal, sementara kita meringkuk di tempat sampah ini. Ini semua salah ibu. Kenapa dulu ibu memaki dia? Kenapa ibu menampar istrinya? Sekarang dia benci dan kita tidak dapat apa-apa. Bu Wati duduk lemas di ranjang kayu yang berderit, dadanya sesak. Kamu masih menyalahkan aku, lalu rumahku yang 2 miliar itu, siapa yang menghabiskannya di meja judi? Kau yang membawa bencana. Sekarang kau menyalahkanku. Ibu dan anak itu kembali saling menyalahkan. Tapi dengan perut kosong dan kantong kering, makian mereka hanyalah suara tak berdaya di dalam kamar yang kumuh. Sinta kesal dan pergi keluar gang untuk merokok. Tepat pada saat itu, sebuah mobil SUV hitam mewah berhenti di ujung gang. Kaca mobil turun, memancarkan udara sejuk AC dan aroma cerutu Kuba. Wajah dingin dan licik muncul. Pak Baron, Sinta terkejut. Rokok di tangannya jatuh. Bayangan utang 2 miliar dan siksaan saat ditagih membuatnya gemetar. Ia hendak lari, tapi suara berat dan licik Pak Baron menahannya. Adik manis, mau lari kemana? Kelihatannya kusut sekali. Habis gagal mengemis dari mantan suami atau kakakmu, ya? Sinta terpaku. Bos, saya mohon, beri saya waktu lagi. Saya sedang mencari cara. Pak Baron tertawa sinis, turun dari mobil. Ia menginjak rokok di tanah dengan sepatu kulit buayanya, mendekat dan menepuk pipi Sinta yang tirus. Aku tahu kau sudah buntu, tapi aku kasihan padamu. Aku punya jalan keluar. Pekerjaan ringan, gaji besar. Asal kau punya nyali, bukan cuma lunas utang. Kau bisa beli rumah mewah, mobil, dan menginjak-injak kepala orang-orang yang merendahkanmu tadi. Mata Sinta berbinar penuh keserakahan. Pekerjaan apa, bos? Asal ada uang, apapun saya lakukan. Pak Baron berbisik di telinga Sinta, mengucapkan kata-kata iblis. Jaringan saya butuh tenaga kerja untuk dibawa ke kawasan ekonomi khusus di seberang perbatasan. Jadi sales komputer di kasino online. Tugasmu adalah menggunakan mulut manismu untuk menipu, maksudku mengajak kenalanmu ke sana. Setiap kepala yang berhasil kau bawa, aku beri komisi 50 juta. 5 orang dapat 250 juta tunai. Sinta tertegun. Ia bukan anak kecil yang tidak mengerti apa itu kawasan ekonomi khusus atau kasino online di seberang perbatasan. Itu adalah neraka dunia. Perangkap perdagangan manusia di mana orang-orang disekap, dipaksa menipu, disetrum, dipukuli, bahkan organ tubuhnya diambil jika tidak mencapai target. Menjual satu orang ke sana, berarti mendorong mereka ke pintu kematian. Tapi bayangan kemewahan rumah kami, tatapan hina para tamu, dan kemiskinan yang menggerogoti perutnya telah melenyapkan sisa kemanusiaan terakhir dalam dirinya. Sinta menggigit bibir hingga berdarah. 50 juta per orang? Beneran, bos? Siapa saja?
asal masih bernapas dan bisa jalan. Pak Baron menyeringai, mengeluarkan setumpuk uang 100 ribuan baru dari sakunya, dan menyelipkannya ke dada Sinta. Ini 10 juta uang muka. Pakai ini untuk beli baju bagus, sewa mobil mewah untuk menipu orang. Ingat, aku beri kau waktu sebulan. Memegang tumpukan uang itu, iblis di dalam hati Sinta resmi dilepaskan. Ia melangkah ke jalan kejahatan, mengubur nuraninya yang sudah busuk. Dengan uang sebagai umpan, Sinta mengubah penampilannya. Ia menata rambut, mengenakan setelan kantor yang necis, menyewa mobil, dan berkeliling ke desa-desa miskin. Skenarionya sangat rapi. Ia menyamar sebagai manajer HRD sebuah perusahaan internasional yang merekrut pekerja untuk kasino legal di luar negeri dengan gaji awal 10 juta per bulan, makan dan tempat tinggal ditanggung, tanpa perlu ijazah. Dengan mulut manis dan citra sebagai mantan menantu pengusaha kaya, Sinta dengan mudah menaklukkan keserakahan dan keluguan kerabat jauh serta teman-teman sekolahnya yang menganggur. Gelombang pertama, ia berhasil membawa 3 pemuda melintasi perbatasan. Malam itu juga, 150 juta ditransfer ke rekeningnya. Melihat uang begitu mudah didapat, Sinta menjadi buta. Ia terus mencari korban. Utangnya berkurang separuh, ia mulai foya-foya. Tapi bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium. Orang-orang yang ia bawa menghilang, tidak bisa dihubungi. Keluarga korban mulai curiga dan mencarinya ke tempat kosnya. Pak Baron terus menekan target, mengancam akan memotong tangannya jika tidak ada kiriman bulan ini. Jaringan kenalannya sudah habis. Sinta terpojok dan kemudian di suatu malam hujan, matanya yang memerah berhenti di ranjang reot di sudut kamar. Bu Wati sedang meringkuk, batuk-batuk hebat. Ibu kandungnya yang tua dan sakit, yang telah menjual semua hartanya, bahkan rumah senilai 2 miliar, untuk menyelamatkannya dari kejaran preman. Di mata orang normal, itu adalah ibu yang harus dirawat, tapi di mata Sinta yang sudah dikuasai oleh sihir komisi 50 juta, Bu Wati hanyalah satu kepala, satu barang dagangan yang bisa memuaskan dahaga darah Pak Baron. Siapa saja, asal masih bernapas dan bisa jalan, kata-kata Pak Baron terngiang. Sinta menelan ludah, mendekati ranjang, mengubah wajahnya menjadi senyum penuh perhatian yang palsu. Ia duduk, mengelus dada ibunya dan berkata dengan lembut, "Ibu, batuknya parah sekali. Besok kita ke dokter ya." Bu Wati berhenti batuk, menatap heran putrinya yang tiba-tiba menjadi berbakti. Ia menangis terharu. "Kamu dapat uang dari mana?" "Ke dokter itu mahal, nak." Sinta mengeluarkan sekitar 5 juta dari tasnya, meletakkannya di tangan Bu Wati. "Tenang saja, Bu. Usahaku sekarang lancar. Aku sekarang manajer di sebuah perusahaan besar di perbatasan. Minggu depan aku harus ke sana untuk tanda tangan kontrak. Ibu ikut saja, ya, udaranya segar. Sekalian aku ajak ibu menyeberang untuk beli obat paru-paru herbal biar sehat. Semua biaya aku yang tanggung." Mendengar kata-kata manis itu, Bu Wati seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ke perbatasan itu adalah perjalanan satu arah menuju neraka. Ia hanya berpikir putrinya akhirnya telah bertobat dan tahu cara menyayangi ibunya. Benih kejahatan yang ia manjakan selama ini akhirnya kembali untuk menggigit lehernya sendiri dengan cara paling kejam, menjual darah dagingnya. Bu Wati mengangguk, air mata bahagia mengalir. Ia buru-buru bangun, mengemasi beberapa potong baju usang ke dalam tas kain. Ia tidak tahu itu adalah bekal terakhirnya untuk perjalanan yang akan mengakhiri hidupnya. Malam turun di perbatasan yang dingin dan berkabut. Sinta mengenakan jaket tebal dan sepatu bot, memimpin sekelompok 5 orang di jalan setapak berlumpur. Di belakangnya ada wajah-wajah bingung para pemuda yang tertipu. Di barisan paling belakang, Bu Wati terhuyung-huyung, napasnya terengah-engah, cepat jalannya. Sebentar lagi sampai tempat penyerahan. Sinta berbalik dan membentak. Bu Wati tersandung dan jatuh, lututnya terbentur batu. "Sinta, katanya mau beli obat, kenapa kita masuk ke hutan begini? Ibu sudah tidak kuat jalan." Sinta dengan kasar menarik ibunya berdiri. "Banyak omong,
Harus lewat jalan tikus biar tidak kena pajak. Sebentar lagi orang kantor datang jemput. Ibu jangan sampai merusak rencanaku. Bu Wati ketakutan dan terpaksa terus berjalan. Di sebuah tanah lapang dekat patok perbatasan, 3 pria lokal berwajah sangar sudah menunggu. Mereka adalah bagian terakhir dari jaringan Pak Baron. Sinta maju dan memberi isyarat. Pria pemimpin mereka menyorotkan senter ke setiap wajah. Ia mencibir, "Sialan, barangkali ini jelek sekali. Anak-anak muda kurus, ditambah lagi ada nenek-nenek mau mati begini, mau diapakan? Kasino mau mempekerjakan dia untuk melayani? Nenek ini?" Sinta panik dan menyogok pria itu dengan setumpuk uang. "Bos, maklum polisi lagi ketat. Nenek ini meskipun tua masih bisa cuci piring di kasino. Berapapun harganya saya jual, tolong terima saja biar target saya terpenuhi." Bu Wati yang berdiri beberapa langkah di belakang mendengar samar-samar kata-kata nenek cuci piring, "Berapapun harganya saya jual." Firasat buruk menyergapnya, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia hendak bertanya, tapi takdir berkata lain. Tepat saat pria itu mengangguk dan hendak menggiring mereka, sebuah suara tembakan memecah keheningan malam. Dor! Dari segala arah, puluhan lampu sorot menerangi hutan. Suara anjing pelacak menggonggong, sosok-sosok berseragam polisi dan tentara muncul dari semak-semak. "Polisi!" Semua diam di tempat. Pentas sandiwara itu terbongkar, para penyelundup panik. Sinta mencoba lari, tetapi seorang polwan dengan cepat membekuknya, menekankan wajahnya ke lumpur. Tangkap basah pelaku perdagangan manusia. Bu Wati syok dan jatuh pingsan. Kenapa putrinya, seorang manajer, ditangkap polisi? Seorang petugas menenangkannya. "Ibu, manajer apa? Putri ibu adalah anggota sindikat perdagangan manusia antar negara yang sudah kami incar berbulan-bulan. Dia berniat menjual semua orang ini, termasuk ibu, ke seberang perbatasan untuk dijadikan budak." Dunia Bu Wati serasa runtuh. Kata-kata polisi itu seperti palu godam yang menghantam otaknya. Menjual ibu kandungnya. Keesokan harinya di kantor polisi, Bu Wati duduk membisu. Ia masih berharap Sinta dianiaya atau dipaksa. Tetapi seorang penyidik masuk, membawa berkas tebal. "Ibu Wati, ini adalah pengakuan dari tersangka Sinta." Setelah diinterogasi, ia telah mengaku, penyidik itu menarik napas dalam. Menurut pengakuannya, di bawah tekanan utang dan target dari bosnya, tersangka Sinta dengan sadar berencana menipu dan menjual ibu kandungnya sendiri, yaitu ibu, dengan harga 50 juta rupiah untuk dipakai foya-foya. Suara penyidik itu menggema. Telinga Bu Wati berdengung. Menjual ibu kandung. 50 juta. Untuk foya-foya. Kebenaran itu bukanlah tamparan, melainkan pisau beracun yang ditancapkan ke jantungnya. Semua kenangan pahit melintas. Tamparan yang ia berikan pada saya, pengusiran terhadap Adi, penjualan rumah 2 miliar, keserakahan Sinta di rumah baru kami, semua pengorbanan, semua sikap pilih kasihnya, semua kekejamannya pada orang baik, hanya untuk berakhir sebagai barang dagangan seharga 50 juta di tangan putri kesayangannya. Rasa sakit, malu, dan penyesalan yang luar biasa menciptakan tekanan yang menghancurkan jantungnya. Bu Wati mengeluarkan suara aneh, matanya terbelalak, tangannya mencakar-cakar meja, lalu ia memegangi dadanya. "Ibu Wati, ada apa?" Panggil ambulans. Tapi semua sudah terlambat. Pembuluh darah di otaknya pecah karena syok yang tak tertahankan. Bu Wati mengalami stroke pendarahan otak akut, tubuhnya kejang beberapa kali, lalu lemas dan jatuh ke lantai yang dingin. Meskipun para dokter berusaha keras, nyawanya tidak tertolong. Bu Wati menghembuskan napas terakhirnya di ranjang rumah sakit sendirian, matanya terbuka lebar seolah tak bisa terpejam, dengan 2 tetes air mata penyesalan abadi yang mengalir di pipinya. Pengadilan menjatuhkan hukuman terberat pada Sinta, penjara seumur hidup karena perdagangan manusia dengan pemberatan karena menjual ibu kandungnya sendiri. Di pengadilan, ia meraung-raung meminta pengampunan, tetapi air mata buayanya tidak lagi berharga. Ketika kami menerima telepon dari polisi tentang kematian Bu Wati,
Kami sedang berada di rumah kami yang tenang. Adi memegang telepon, tangannya sedikit gemetar. Tidak ada tangisan histeris, hanya helaan napas panjang yang berat dari seorang pria yang telah merasakan cukup banyak kepahitan hidup. Sesuai prinsip hidup saya, jelas dan tuntas. Sebagai seorang anak, kewajiban terakhir harus dipenuhi. Kami mengurus pemakaman Bu Wati dengan layak dan pantas. Namun, pemakaman berlangsung dalam keheningan dan tanpa kemegahan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan yang berakhir dalam tragedi dan kehinaan. Pada hari pemakaman, Adi berdiri sangat lama di depan gundukan tanah merah, tatapannya kosong. Mungkin ia menangisi masa kecilnya, tetapi ia juga sangat berduka atas luka yang telah ditorehkan ibunya. Saya melangkah maju, memayunginya, dan merangkul bahunya. Ia menatap saya, matanya lelah, tetapi akhirnya menemukan kedamaian. Di depan makam ibu mertua yang dingin, saya menyadari kebenaran hidup yang kejam. Tidak peduli seberapa liciknya Anda, tidak peduli Anda menggunakan kedok ikatan darah untuk membenarkan pilih kasih dan keegoisan Anda, timbangan alam semesta tidak pernah salah. Hukum tabur tuai bukanlah tahayul. Siapa menanam pohon beracun, pasti akan memetik buah yang pahit. Siapa menabur keringat kejujuran, pasti akan menuai buah yang manis. Badai dalam keluarga kami telah berlalu. Kami kembali ke rumah, menghargai setiap detik kebahagiaan yang telah dibayar dengan darah dan air mata. Masa lalu telah ditutup, tetapi pelajaran kejam tentang cinta buta dan keserakahan tak terbatas seorang ibu akan selamanya menghantui mereka yang masih hidup. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Sikap pilih kasih yang membabi buta hanya akan menciptakan iblis berwujud manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar, suka, dan berlangganan saluran ini untuk cerita lainnya. Semoga Anda hidup dalam kedamaian dan kebijaksanaan.